Yang juga menjadi sorotan, sejumlah petinggi koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI ditangkap Bareskrim Mabes Polri. Tidak hanya itu, polisi juga menangkap 4 anggota KAMI lainnya di Medan, Sumatera Utara. Para petinggi KAMI di Jakarta yang ditangkap adalah Anton Permana, Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, dan Kingkin Anida. Polisi mengatakan Syahganda ditangkap lantaran diduga melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sementara Anton Permana ditangkap lantaran diduga menuliskan tulisan di Facebook dan WhatsApp terkait Omnibus Law dengan sangkaan awal menyebarkan berita bohong atau hoax. Ketua Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, Ahmad Yani, membenarkan adanya penangkapan terhadap 3 petinggi dan 1 anggotanya di Jakarta. Kini kami akan mempersiapkan pengawalan dan pendampingan proses hukum terhadap Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, Anton Permana, Kingkin Anida. Namun Ahmad Yani mengaku belum mengetahui pasal apa yang disangkakan kepada 2 rekannya setelah sebelumnya Anton Permana disangkakan melanggar Undang-Undang ITE lantaran unggahannya di media sosial. Dan untuk membahas penangkapan anggota Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, telah bersama kami tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Ali Muchtar Ngabalin dan Ahmad Yani, Ketua Komite Eksekutif KAMI. Selamat sore Pak Ali Ngabalin dan Pak Ahmad Yani. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Yani, apa yang dituduhkan polisi kepada anggota kami? Kami hanya mendapatkan informasi Pak Syahganda Nainggolan dituduhkan melanggar Undang-Undang ITE, Anton Permana melakukan hoax di Facebook dan juga di WhatsApp. Sementara ada 2 orang lainnya, petinggi kami, Jumhur Hidayat dan juga Kingkin Anida ditangkap. Anda sudah dapat informasi apa yang dituduhkan kepada mereka? Ya, yang pertama tentunya kami sangat prihatin dan memberikan simpati dan memberikan dukungan moral dan pendampingan kepada rekan kami, baik Pak Anton Pramana maupun Pak Syahganda Nainggolan maupun Pak Jumhur Hidayat. Pak Anton Pramana ditangkap, diambil oleh polisi pada hari Minggu, ya kan, dan sudah melalui proses pemeriksaan. Tim kami sudah melakukan pendampingan sampai kemarin malam pukul 22.30 atau pukul 10.30. Nah, Pak Syahganda diambil tadi pagi jam 4 subuh. Kami baru mengetahui dihubungi oleh keluarga istri beliau pada pukul 7 pagi. Seperti itu. Terus Pak Jumhur diambil jam 7 pukul pagi, tapi kami baru mengetahui pukul 9 atau pukul 10. Sekarang saya berada di Mabes Polri lagi proses pendampingan. Yang kami dampingi adalah pertama Pak Syahganda Nainggolan baru mulai proses pemeriksaan dan juga tahap awal, dan kami juga tidak tahu pasal-pasal apa yang disangkakan itu. Tapi berdasarkan apa yang disampaikan di dalam berita atau berita penangkapan itu menyangkut adalah ada akun Twitternya Pak Syahganda. Artinya menyangkut tweet-tweetnya Pak Syahganda. Nah, kita belum tahu tweet-tweet Pak Syahganda mana yang menurut versi penyidik yang dikualifikasikan perbuatan melawan hukum yang diancam pasal-pasal seperti itu. Sampai sekarang juga kita belum tahu kenapa kita proses. Nah, tapi Pak Jumhur kita tidak bisa berhubungan. Sampai saat ini tim kita belum dapat berhubungan. Di mana posisinya Pak Jumhur juga kita tidak tahu. Apakah di Mabes atau tidak. Kita agak mengalami kesulitan. Tapi perlu ketahui Pak Jumhur ini baru keluar dari rumah sakit, baru menyelesaikan operasi yang agak serius, yaitu operasi kantong empedu. Pak Yani, kalau soal penangkapan Kingkin Anida, dari kami juga sudah mendapat informasi kenapa atau ada penjelasan dari polisi? Kita belum dapat informasi sama sekali. Sama sekali? Seperti itu, belum dapat informasi sama sekali. Ada yang sudah dapat kita informasi itu, cuman dia belum meminta bantuan hukum dari kita, adalah 3 orang kawan kita dari Medan yang sekarang sudah di Mabes Polri. Dari kami, Pak Ahmad Yani, apakah juga melihat ada kaitannya antara penangkapan anggota kami di Medan dan juga petinggi kami di Jakarta? Kalau dari status kasus yang dihubungkan ini tidak ada kaitannya, kan, sebagaimana dikemukakan oleh jubir, kita juga tahu adalah kalau menyangkut Syahganda adalah tweet-tweetnya seperti itu. Sedangkan Pak Jumhur sampai saat ini kami tidak tahu persis apa yang disangkakan, perbuatannya apa, dan pasal-pasal yang disangkakan juga kita tidak, dan sampai saat ini kita belum bisa berkomunikasi sama sekali. Padahal saya dapat informasi dia ada di Mabes Polri, seperti itu. Terus kalau Anton Permana, berdasarkan informasi dari pendampingan kita kemarin,
memang ada tulisannya Pak Anton Permana beberapa waktu yang lalu, yaitu di Facebooknya. Tapi menurut Pak Anton Permana di Facebooknya itu sudah dia hapus seperti itu. Oke, kalau di Medan Sumatera Utara ada dugaan bahwa anggota kami yang ditangkap ada 4 orang diduga menggerakkan massa saat unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi perlu saya klarifikasi bahwa kami itu ada organisasi gerakan moral, ya, gerakan kita gerakan moral, gerakan intelektual, maka kami tentu tidak akan punya membantah bahwa itu adalah kami yang menggerakkan. Karena legal standing kita jelas. Kita turun aksinya tidak, tapi kita memberikan dukungan dan empati dan simpati kepada kawan-kawan buruh, ya kan, yang ingin melakukan aksi, yang ingin melakukan menyatakan pendapat itu adalah hak yang dijamin oleh konstitusi. Ya kan, hak dijamin konstitusi itu yang harus juga dilindungi, baik melalui proses yaitu Mahkamah Konstitusi maupun hak menyatakan demonstrasi ini. Saya kira demonstrasi itu hak yang legal yang dijamin oleh undang-undang ini seperti itu. Jadi Sepanjang tidak ada tindakan-tindakan yang bersifat anarkis. Dan tentunya kalau ada yang bersifat anarkis itu kami akan mengklaim bahwa bukan kami itu, bukan kami. Karena kami jelas di dalam jati diri kami yang kami ini bagaikan adalah organisasi yang non kekerasan. Itu ada jelas jati diri. Pak Yani, dan kami itu perlu sekali sedikit lagi, kami itu tidak ada petinggi, tidak ada pembawa. Karena kami itu adalah organisasinya adalah organisasi intelektual, gerakan moral, sama saja. Jadi tidak ada pusat dan tidak ada daerah dan tidak ada anggota. Karena ini ada jejaring, organisasi ini. Baik, kami dapat poinnya, Pak Yani. Pak Yani, jadi kalau ada 8 orang anggota kami yang ditangkap oleh polisi, 4 di Jakarta, 4 di Medan, apa yang dilihat oleh kami? Ya, saya kira kita kan pertama harus mendapatkan tahu positioning kasusnya yang betul, statusnya betul. Dia dituduh melakukan perbuatan apa, disangka melanggar pasal apa. Yang kedua, kalau sudah kita clear dan lain sebagainya, maka tentu kita akan melakukan pendampingan dan lain sebagainya. Jadi sampai saat ini kita tidak tahu persis apa yang dituduhkan, apa yang disangkakan seperti itu. Kita hanya membaca di media bahwa menyebarkan berita hoax sebagaimana diumumkan tentang Omnibus Law. Nah, kalau itu nanti kita bisa perdebat. Kalau yang ada yang hoax, yang ada yang benar dan ada yang palsu seperti itu. Nah, kan kita sama-sama juga kita mengetahui proses pembentukan undang-undang di DPR kan baru beberapa hari yang lalu, dan anggota DPR sendiri baru mendapatkan draftnya itu baru kemarin. Saya tanya dengan Pak Dinson dan kawan-kawan yang lain juga baru kemarin. Baik, kita ke Pak Ngabalin ya sekarang, Pak Yani. Pak Ngabalin, bagaimana Istana melihat ada penangkapan 4 anggota kami di Jakarta, 4 juga di Medan, Sumatera Utara? Pak Ali Ngabalin masih bersama kami? Baik, kami akan mencoba untuk memperbaiki komunikasi kami dengan Ali Ngabalin yang nanti akan kami tanya bagaimana pendapatnya terkait dengan penangkapan 8 anggota kami. Saya kembali ke Pak Yani sebelum nanti bergabung bersama Pak Ngabalin. Anda melihat penangkapan ini ada nuansa politisnya menurut Anda? Saya ingin mengulangi lagi bahwa 8 orang ini bukan anggota ya, karena kami itu tidak ada status keanggotaan. Itu seperti itu. Tapi yang kita mengetahui itu adalah memang ada unsur dari komite eksekutif, yaitu 2 orang, Pak Jumhur dengan Pak Saganda dan Pak Anton Pramana. Ya, Saudara Gigin saya juga tidak tahu apakah dia ikut sebagai deklarator. Jadi kami itu tidak ada anggota, hanya deklarator saja. Di samping deklarator ada pengurusnya. Pengurusnya itu presidium dan komite seperti itu. 8 orang bagian dari kami, begitu ya saya sebutnya. Nah, Anda melihat ada nuansa atau unsur politis dari penangkapan ini? Makanya kita mau lihat dulu. Sampai sejauh ini kita tidak tahu positioningnya seperti itu, apa dikaitkan dan lain sebagainya seperti itu. Nah, memang kalau ini ada di bawah diinginkan proses penangkapan ini agar kami itu berhenti untuk menyuarakan sikap dan pandangan kami, saya kira itu keliru. Karena kami dan sikapnya tentu tidak akan berhenti, tetap akan menyuarakan pandangan dan sikapnya sebagaimana diyakini. Yang kedua adalah kami ini kan organisasi yang bersifat gerakan moral. Dan tentunya kalau dia gerakan moral, apa-apa yang dilakukan tentunya sesuai dengan koridor-koridor yang ada, seperti itu. Saya akan mencoba ke Pak Ngabalin untuk melihat bagaimana komunikasi kami sudah lebih baik atau tidak. Pak Ngabalin, bisa mendengar suara saya? Oh, sepertinya belum tersambung dengan Pak Ali Muhtar Ngabalin. Kembali ke Pak Yani, karena Pak Yani saat ini berada di Mabes Polri, mendampingi juga bagaimana Pak Syagana Nainggolan dan Anton Pramana diperiksa di sana. Sejauh ini...
Ya, Pak, Ya. Pak Anton Permana tadi kita sudah ada kompromi Oke. untuk lanjutan pemeriksaannya nanti mungkin sekitar jam 5 ke atas. Kalau Pak Segana mulai pemeriksaan itu mungkin jam 2 lebih atau hampir. Sudah sempat bertemu dengan polisi Pak Yani untuk mengetahui apa penjelasan-penjelasan terkait mengapa? Tim kita sudah ketemu, baru bersifat adalah pemeriksaan awal, menanyakan identitas, status dan lain sebagainya. Kita menanyakan seperti itu. Ada juga 4 orang bagian dari kami di Sumatera Utara yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. 4 orang tersangka, kemudian informasi terakhir yang kami dapat juga Kinkin Anida juga ditetapkan sebagai tersangka. Sudahkah dijelaskan oleh pihak kepolisian juga alasan penetapan tersangka kepada kami? Belum. Kita nggak tahu Kinkin itu dari mana dia. Saya belum tahu tuh. Oke, saya konfirmasi lagi. Kinkin Anida ini bukan bagian dari kami? Saya tidak mengenal nama itu. Tidak mengenal Kinkin Anida ya? Ya. Oke, karena Tapi disebut-sebut. Apakah dia bagian deklarator kami di Sumatera Utara, saya belum tahu juga. Kan kita itu sifatnya deklarasi, anggota deklarator. Apakah dia termasuk orang yang menjadi anggota deklarator kami di Sumatera Utara, saya tidak persis. Ditangkapnya di Jakarta, Pak Kinkin ini? Ya kalau masalah ditangkap kan bisa di mana aja kan seperti itu. Oke, jadi karena disebut-sebut bagian dari kami, tapi Pak Yani menyatakan ini tidak mengenal ya nama Kinkin Anida ya? Saya belum mengenal, saya tidak tahu apakah dia termasuk deklarator atau tidak seperti itu. Oke, saya coba kembali ke Pak Ngabalin. Pak Ngabalin bisa mendengar suara saya? Sepertinya Pak Ngabalin juga, Pak Ngabalin bisa mendengar suara saya? Bisa. Nah, Pak Ngabalin, jadi bagaimana Istana melihat penangkapan 8 orang bagian dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia pada saat Undang-Undang Cipta Kerja unjuk rasanya berlangsung di beberapa daerah? Ya, ini tentu saya ingin menyampaikan bahwa ranahnya bukan lagi ranah istana ya. Ini ranah yang penegak hukum, ya, kepolisian negara. Mari kita berikan pandangan dan pikiran yang positive thinking atas kerja-kerja profesional yang dilakukan oleh kepolisian negara, dengan harapan bahwa untuk bisa menemukan titik temu dari apa yang dilakukan oleh kepolisian, saya kira tentu polisi sangat profesional dalam melihat dan menerapkan undang-undang yang ada. Karena itulah saya kira saya, Pak Yani, Kompas TV dan publik, kita butuh sabar, biarlah kita menyerahkan sepenuhnya kepada kepolisian dan tentu kita harus menghormati dan menghargai karena apa yang dilakukan oleh polisi tentu ada koridor hukum yang dihormati dan dijunjung tinggi. Termasuk dengan dugaan bahwa ada orang-orang dari kami di Medan Sumatera Utara yang diduga menggerakkan massa pada saat unjuk rasa itu berlangsung, Pak Ngabalin? Sampai akhirnya berujung pada kerusuhan di sana? Itu yang saya bilang bahwa kalau kita tidak percaya dengan polisi, kira-kira kita mau percaya lagi dengan siapa? Karena pasti polisi punya data yang akurasinya dapat kita percaya, kemudian seluruh data dan sumber yang dimiliki oleh Polri akan memberikan petunjuk kepada langkah-langkah apa yang harus polisi lakukan. Makanya saya kira yang paling tepat sebagai warga negara yang taat dan tunduk pada hukum dan undang-undang, mari kita berikan sepenuhnya pada kepolisian, biar polisi yang nanti akan menentukan di mana titik temu yang lebih baik. Baik, nanti kita akan perdalam lagi terkait dengan penangkapan 8 orang dari kami dan juga bersama dengan Pak Ali Muchtar Ngabalin. Selepas jeda tetap bersama kami di Kompas Petang.